Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku sekalian, ketika kita ingin menikah atau ingin menikahkan orang lain, maka ada satu bab yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu bab khitbah. Dalam bahasa kitanya adalah melamar. Melamar merupakan langkah awal seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Nah, khitbah ini adalah sebuah pernyataan, ya, permintaan seseorang kepada wali nikah atau kepada keluarga besar seorang wanita akan maksud dan tujuannya ingin menikah. Nah, ini dilakukan sebelum akad nikah itu dilaksanakan. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya dianjurkan karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wala junaha alaikum. Ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 235. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak mengapa terhadap apa yang kamu sodorkan, kamu sampaikan maksud dan tujuan untuk melamar seorang wanita, maka hukumnya adalah sunnah. Namun demikian Rasulullah SAW pun memberikan perhatian besar tentang urusan khitbah ini. Di antaranya beliau sendiri pernah mengkhitbah Aisyah radhiyallahu anha, mengkhitbah Hafsah binti Umar, dan ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi menyampaikan maksudnya ingin menikah, Rasulullah menanyakan kepada dia, apakah kamu sudah melihatnya? Belum. Maka silakan lihat terlebih dahulu, yaitu pastikan. Maka memastikannya merupakan salah satu langkah, yaitu yang disebut dengan khitbah, melamar. Bahkan khitbah itu merupakan salah satu bagian dari ta'aruf, ini berkenalan. Mengapa kita harus mengkhitbah terlebih dahulu? Apa manfaatnya? Jadi manfaatnya adalah yang pertama, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah wanita pilihan yang mau kita nikahi itu menyambut baik, ya, keluarganya menyambut baik kita atau tidak. Jangan sampai kita tiba-tiba datang mau menikahi dia, tiba-tiba keluarganya menolak. Maka khitbah ini adalah untuk memastikan itu terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk memastikan wanita yang kita pilih ini sesuai dengan kriteria, ya, bahwa wanita ini adalah wanita yang tepat akan menjadi pendamping kita dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tunkahul mar'atu li arba'in, bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Bagaimana kita mengetahui itu semua? Salah satunya adalah kita datang menemuinya. Dengannya kita bisa melihat wajahnya, mengetahui keluarganya, hartanya, dan juga agamanya. Ini ketaatan dia terhadap agama, yaitu Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agamanya. Maka kalau ini semua sudah dipastikan, insya Allah dia adalah menjadi wanita yang tepat, pas untuk kita nikahi. Lalu kemudian hal-hal ini semua adalah untuk mempersiapkan agar rumah tangga yang kita jalani nanti benar-benar kita jalani menjadi sakinah, lebih nikmat, lebih tenang, menenteramkan, menjadi sakinah. Rekan-rekan sekalian, dalam bab khitbah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah bahwa kita ketika mau mengkhitbah seorang wanita, pastikan terlebih dahulu wanita itu belum ada yang mengkhitbah terlebih dahulu. Tidak ada laki-laki yang sudah mengkhitbah dia. Karena mengkhitbah, melamar wanita yang sudah dikhitbah terlebih dahulu sebelumnya oleh laki-laki lain, itu adalah tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena Islam menjaga kehormatan seorang mukmin. Jangan sampai maksud dan tujuan seorang mukmin ingin menikahi seseorang itu kemudian menjadi hancur gara-gara kita khitbah atau khitbah yang kedua, yang dengannya akan muncul kebencian, permusuhan antar sama muslim. Nah, yang kedua, bahwa
wanita yang mau kita khidbah itu pastikan terlebih dahulu jika dia adalah seorang wanita yang ditalak, diceraikan oleh suami sebelumnya, maka pastikan iddahnya sudah selesai. Kalau iddahnya sudah selesai, maka silakan, boleh. Ya. Dan jika seandainya iddahnya belum selesai, maka kita tidak boleh melamarnya. Kenapa? Karena status wanita tersebut masih menjadi istri dari suami yang menceraikannya sampai habis masa iddahnya. Kecuali jika wanita itu diceraikan dengan talak bain, yaitu cerai di mana suaminya tidak boleh kembali lagi, balik kepada istrinya. Ya, kalau itu memang tidak bisa kembali lagi tapi iddahnya belum selesai, kita pun tidak boleh langsung melamarnya. Namun kita boleh memberikan kata-kata, kalimat-kalimat isyarat ya bahwa kita bermaksud akan meminang melamarnya ketika iddahnya, masa menunggunya sudah selesai. Dan yang ketiga, bahwasanya boleh masing-masing kita walaupun laki-laki maupun wanita untuk mencari tahu keburukan atau kebaikan bagi masing-masing pasangannya. Ya, kalau dia punya aib, apa aibnya? Kalau aibnya itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, ya ini aib yang bukan termasuk perkara manusiawi, sampaikan agar itu menjadi pertimbangan. Ya, maka dan yang terakhir adalah bahwa khitbah ini adalah baru sebatas janji untuk menikahi. Maka statusnya adalah bukan akad nikah. Maka wanita yang sudah kita lamar itu sesungguhnya belum menjadi istri kita. Maka kita belum diperbolehkan untuk berduaan, berjalan bersama, bersalaman, ya. Lalu kemudian berkata-kata sebagaimana layaknya suami istri. Maka masih menjaga sikap kita sampai kita melaksanakan akad nikah tersebut. Jika ini dilakukan, mudah-mudahan langkah pernikahan seseorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.